Del, ini baloknya Del. Ayo, ayo. Halo, lagi asik main ya? Tentunya ini gerbang-gerbangnya disusun lagi di situ. Serius amat nih kayaknya mainnya. Ini dong sayang. Ada ibu. Maaf bu, udah dari tadi. Udah, tapi dicuekin. Maaf, soalnya lihat tuh kita lagi asik main. Asik banget mainnya bu. Iya nggak apa-apa. Diterusin aja mainnya ya. Oke. Ayah bunda, bapak ibu guru tercinta, bagaimana kabar anda? Senang sekali saya Novita Inji dan juga Paman Atu dapat kembali menjumpai anda dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Nah kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang model penataan lingkungan dan juga kita sudah membahas tentang pijakan sebelum bermain. Nah saat ini kita akan mengajak anda untuk lebih mendalami pijakan di saat bermain. Nanti narasumber kita juga akan mengajak anda berbincang-bincang tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ibu Siti Juleha, maaf ya. Aduh tadi saya habis main sama anak-anak jadi menunggu. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Baik pemirsa, Ibu Siti Juleha sudah kembali hadir menemani kita. Dan kali ini pembahasan kita adalah pijakan selama bermain. Tapi saya mau curhat dulu nih sama Ibu Juju nih. Ibu Juju, tadi kan saya lagi menemani anak-anak main ya Bu. Terus saya liatin gitu, mereka kayaknya cuek gitu. Saya dicuekin, mereka asik sendiri. Kenapa begitu sih Bu? Karena dunia anak adalah dunia bermain. Iya sih. Di saat mereka bermain itu sedang fokusnya Asik mereka bermain sendiri asik gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita seorang dewasa, guru atau orang dewasa melihat situasi. Oke. Apakah dia sedang asik bermain atau memang sudah selesai. Misalnya dia membangun. Iya, nyusun-nyusun gitu ya. Iya. Ketika mungkin sudah selesai, kita bisa masuk. Tapi ketika mereka sedang serius atau sedang mau Lagi fokus membangun gitu ya? fokus ya, itu sebaiknya biarkan saja dulu sampai dia selesai. Oke. Kalau seandainya kita mau bergabung pun paling di sampingnya dulu. Mendampingi jadi ya. Oh misalnya kita bicara sendiri, oh aku mau bergabung, aku juga boleh bergabung. Misalnya minta izin sebentar lah, boleh bergabung. Kalau si anak merespon, oh boleh silakan. Dia terus melanjutkan kegiatannya dan kita mencoba sendiri. Oh, aku membuat ini Supaya dia sedikit mengalihkan gitu ya dan melihat kita ya. Oh, aku ada bahan ini. Ketika dia mendengar informasi dari kita, otomatis mereka kan, oh apa yang Tertarik juga ya, tertarik juga. benar-benar. Dan akhirnya di situ bisa ada interaksi antara anak dan kita yang si pendamping. Iya, tapi tidak boleh dipaksakan kan. Biasanya ada juga yang misalnya anaknya lagi asik main, terus kita datang terus yang diajak ngobrol diam aja, nak jawab dong nak, jawab gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu gimana tuh? Tentu saja tidak ya, karena sebaiknya jangan tuh pemirsa jadi ya. Bu ya, konsentrasinya akan pecah ketika dia punya kerangka berpikir, hari ini aku membangun ini. Tapi ketika dia sedang menyusun rencana, aku membangun ini, Dan tiba-tiba kita datang mengganggu dan membuyarkan konsentrasi dia, otomatis Jadinya pecah jadi pecah konsentrasinya. konsentrasinya seperti itu. Akan ada efeknya di kemudian hari di saat kita membiasakan sering melakukan itu. Jadinya kan maksudnya di saat dia lagi berkonsentrasi, kita ganggu, konsentrasi pecah. Nanti efeknya di kemudian hari, akankah dia menjadi anak yang sulit berkonsentrasi kan? Bisa saja terjadi karena suka tidak Seperti itu. fokus. Iya. Oh jadi bahkan dampaknya bisa seperti itu ya. Betul. Nah Bu Juju, tadi saya juga melihat nih, saya memperhatikan bahwa ada satu permainan, anak-anak itu cara memainkannya tiap anak berbeda ya. Betul. Kenapa bisa begitu Karena ya? perkembangan masing-masing anak tentu saja berbeda. Dilihat dari pengalaman. Misalnya dari rumah, Iya. pengalaman atau lingkungan di rumah itu berbeda. Iya. Pengalaman yang satu misalnya pernah melihat gedung, yang satu belum, otomatis ketika iya, betul, dia betul, bermain betul. bersama, dia punya bangunan yang berbeda. Iya. Karena sesuai dengan pengalaman yang pernah dimilikinya. Berdasarkan pengalaman Betul. dan imajinasi juga Betul kah? juga. Wow, jadi seperti itu. Jangan kita ganggu mereka.
kita biarkan saja mereka dengan imajinasi dan juga mungkin mereka dengan apa yang pernah mereka lihat. Makanya kadang-kadang juga tiap anak berbeda. Betul. Mungkin kali yang ada di benak kita adalah gedung, tapi ternyata belum tentu di anak itu seperti itu. Betul, ya. Memang unik sekali ya Bu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kembali lagi tentunya akan kita bahas pijakan dalam bermain atau selama bermain di sini di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, setelah 2 tahapan pijakan sebelumnya, maka tahapan pijakan yang ketiga akan kita bahas kali ini adalah tahapan pijakan selama bermain. Pijakan selama bermain ini dimulai setelah guru melakukan transisi dari pijakan sebelum bermain ke pijakan selama bermain. Di pijakan ini, guru memberikan waktu bermain kepada anak selama 45 menit sampai 1 jam. Agar seluruh kegiatan anak dan capaian kemajuan anak dapat dipantau, guru dapat mulai mempersiapkan laporan. Hal yang penting dilakukan guru pada pijakan selama bermain adalah berkeliling memantau apa yang dilakukan anak. Guru harus tanggap terhadap setiap anak yang sedang aktif bermain, memberikan bantuan jika ada anak yang kesulitan dalam memainkan alat permainannya, mendorong anak untuk mencoba alat permainan lain sehingga anak memiliki pengalaman main yang kaya dan tidak terbatas. Pada tahapan ini, penting bagi guru untuk mengingatkan anak yang melanggar aturan yang telah disepakati, sehingga anak menyadari kesalahannya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pendidikan anak usia dini menjadikan anak cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia. Masih bersama Ibu Siti Juleha yang merupakan seorang guru. Ya, kita lanjutin lagi nih obrolan kita seputar pijakan selama bermain ya. Ibu Juju, jadi pengertian pijakan selama main itu apa nih Bu Juju? Oke, pijakan selama main itu guru berperan menemani anak untuk bermain dengan memberikan contoh, misalnya bahasa yang positif ketika anak bermain, kemudian memberikan 5 dukungan kontinum. Yang pertama itu mengamati ketika anak bermain. Diamati ketika anak bermain, anak diberikan kebebasan ketika bermain, kemudian guru memberikan pernyataan secara tidak langsung. Jadi seperti misalnya ketika mereka membangun sesuatu, oh Bu Juju di sini melihat ada 2 balok yang disusun, misalnya itu pernyataan yang tidak langsung. Ya, jadi tidak ditujukan langsung pada anaknya. Jadi tidak membutuhkan jawaban kepada anak, jadi hanya pernyataan saja secara tidak langsung. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Ketika anak, oh iya Bu, aku menambah kembali misalnya baloknya itu. Nah itu baru kita bisa masuk dengan bertanya, oh iya apa yang sudah kamu bangun? Dengan catatan si anak itu sudah merespon iya, dulu sudah ya. merespon, jadi ada timbal balik. Iya, jadi di saat kita tadi mungkin kembali dulu kita memberikan pernyataan tidak langsung, lalu si anak merespon, lalu kita masuk ke yang tahapan berikutnya yaitu pertanyaan, di tahap ketiga. Ya, iya, kemudian ada pernyataan secara langsung ketika anak membutuhkan bantuan mungkin, jadi kita bisa masuk di sana. Oh iya, balok segitiga misalnya kalau dijadikan satu menjadi bentuk kotak. Nah itu jadi kita masukkan ketika anak merasa kesulitan bagaimana membangun rumah dengan bentuk segitiga, kita bisa menyatakan pernyataan secara langsung. Kemudian setelah itu yang terakhir intervensi fisik. Ketika mereka merasa kesulitan, aku tidak bisa membangun ini. Oh iya, kita ikut bergabung bermain. Oh iya, Bu Juju membangunnya seperti ini. Nanti dia mengamati. Setelah mengamati, oh dia akhirnya mempunyai cara sendiri. Setelah itu, setelah dia bisa atau mempunyai jalan membentuk sendiri, baru kita bisa tinggalkan. Karena sudah mempunyai kerangka berpikir untuk membangun. Kalau seandainya tadi balik lagi ke intervensi fisik ya Bu ya. Kalau seandainya si anak tidak membutuhkan atau tidak meminta bantuan kita, walaupun kita melihat dia dalam kesusahan, boleh nggak kita intervensi? Sebaiknya kita tetap melihat dari ini kejauhan tetap ya. Oh
dia ternyata sepertinya butuh, kita langsung dengan pernyataan. Kembali lagi ke pernyataan ya. Perlu bantuan, Iya. ada yang perlu dibantu misalnya. Kalau memang dia, oh ternyata kita kasih ungkapan. Oh ternyata masih mau berusaha. Iya. Alhamdulillah, kamu mau berusaha, silakan. Iya, Kita oke. berikan kebebasan untuk anak untuk berusaha sendiri. Oh baik. Nah, ketika dia mempunyai keberhasilan, baru kita kasih aplaus ya. Wah subhanallah, betul. kamu sudah berhasil. Oke. Dan cara pemberiannya seperti apa nih? Cara pemberian pijakan selama bermain ini? Oke, pijakan selama bermain biasanya itu berlangsung ketika anak bermain. Jadi ketika anak bermain, setelah ada pijakan sebelum main, itu kan ada yang namanya memilih teman untuk bermain dengan siapa, kemudian apa yang dimainkan. Kemudian anak main, barulah pijakan selama bermain itu. Peran si guru lah di sana, mengamati yang tadi 5 kontinum itu. Kemudian diberikan waktu untuk bermain selama 1,5 jam. Oke. Gitu. Jadi waktunya adalah 1,5 1,5 jam jam. kira-kira ya, seperti itu ya. Ya. Oke baiklah Ibu. Kalau dilihat-lihat tadi mendengarkan penjelasan dari Ibu Juju, sepertinya jadi pengen bermain lagi ya. Pengen lagi kembali ke masa anak-anak, gimana kita memang mendapatkan kesempatan untuk bisa eksplorasi dulu berarti bisa Iya. dibilang ya Ibu ya. Baik Ibu Juju dan pemirsa, mungkin untuk pemirsa di rumah, ayah, bunda dan juga Bapak Ibu guru, untuk lebih paham dan juga bagaimana cara kita menerapkan pijakan selama bermain, kita ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pijakan selama main ini penting agar guru, pendidik, atau orang tua dapat memahami pikiran anak, memperluas gagasan atau ide anak, memperkuat pemahaman anak terhadap konsep yang ditemukannya, mengembangkan kemampuan anak ke tahapan yang lebih tinggi, mengembangkan berbagai aspek kemampuan, membangun aturan untuk mengenalkan disiplin, dan mencontohkan nilai-nilai yang diharapkan. Pada pijakan ini, pertama, guru memberitahu lamanya waktu bermain kepada anak. Guru mencatat perilaku, kemampuan, dan celetukan siswa. Guru mengembangkan komunikasi yang tepat selama bermain. Guru memperkuat dan memperluas bahasa anak dengan cara mengajak diskusi apa yang sedang dimainkan. Guru dapat memperluas gagasan main anak dengan cara mengeksplorasi alat main. Guru juga dapat lebih meningkatkan kesempatan sosialisasi anak usia dini melalui dukungan hubungan teman sebaya dengan cara bermain berpasangan atau bersama. Pada pijakan ini, guru juga dapat memberi contoh nilai yang diharapkan. Terakhir, guru harus mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan anak dengan cara membuat laporan tertulis. Jadi seperti itu ya ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta. Tadi kita sudah melihat dalam tayangan bagaimana penjelasan tentang pijakan selama bermain. Kita lanjutin lagi ngobrolnya sama Ibu Juju ya. Ibu Juju, kalau misalnya nih kita dalam memberikan pijakan selama bermain ada 2 anak atau 3 anak. Ini setiap anak samakah cara pemberiannya atau berbeda-beda? Oke, tentu saja berbeda disesuaikan dengan perkembangan anak ya. Karakter anak juga Karakter menentukan? anak, Oke. betul. Iya, jadi disesuaikan. Ketika anak memang pasif, tentunya dukungan guru lebih
Lebih didorong lah ya, betul. mungkin ya. Jika anak memang sudah dapat, tentu guru hanya melihat saja, Oke. mengamati seperti itu. Jadi tidak boleh sama ya. Betul, Kita sesuaikan disesuaikan. juga, ya benar, kita sesuaikan pemirsa tentunya dengan karakter anak tersebut. Apakah memang anak ini membutuhkan dorongan atau tidak. Tapi kalau memang sudah aktif, kita biarkan saja dia dengan selama bermain ini asik sendiri nggak apa-apa ya. Kita hanya memperkuat saja. Oh betul apa yang kamu dapatkan. Misalnya dia menemukan sesuatu yang baru, ternyata memang betul. Kita kasih support ya. Iya. Oh kamu berhasil. Nah, jadi anak lebih percaya diri lagi Oke. ketika kegiatan bermain itu. Oke, tujuannya seperti itu ya. Nanti kita lanjutin lagi ya Ibu Juju ya obrolannya ya. Sekarang kita istirahat dulu pemirsa. Tapi jangan kemana-mana, obrolan kita tentang pijakan selama bermain akan kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ibu Siti Juleha masih bersama kita di sini untuk menjelaskan tentang tentunya obrolan kita hari ini, yaitu pijakan selama bermain. Ibu, kita ingin tahu nih sebenarnya sekarang langkah apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan juga mungkin sebagai pengajar supaya kita bisa memberikan dukungan yang tepat buat anak kita dan tidak membuat anak kita malah merasa terganggu. Oke. Yang pertama itu amati apa yang anak lakukan atau hasilkan ketika bermain. Kemudian sebutkan apa yang kita lihat dari apa yang dikerjakan anak. Iya. Jadi kita ungkapkan ketika anak mengerjakan sesuatu. Kemudian tanyakan apa yang dimaksud anak dengan hasil kerjanya. Oke, Nah, mungkin bisa kemudian- dijelasin lagi nih mungkin ya. Tanyakan apa yang dimaksudkan anak dengan hasil kerjanya, misalnya apa yang sudah kamu buat ketika anak selesai mengerjakan misalnya melukis, kegiatan melukis. iya. Apa yang sudah kamu gambarkan di sana. Kemudian dia menyebutkan, menginformasikan hasil dari lukisannya itu. Iya. Dari itu kemudian kita memancing gagasan ketika berikan pertanyaan kembali apa yang sudah dituangkan dari hasil lukisannya. Oke. Kemudian memberikan waktu anak menjawab dan untuk melakukan sesuai jawabannya. Oke, jadi ada 5 hal yang mesti diperhatikan ya Ibu ya. Yang paling penting juga tadi kita harus ingat, kita harus memberikan waktu kepada anak kita. Betul. Biarkan juga mereka bermain dalam tidak dalam kondisi yang diuber-uber gitu, diburu-buru ya Bu ya. Iya. Jangan seperti itu juga ya. Waduh, ini kayaknya penjelasan yang diberikan oleh Ibu Juju membuat saya jadi lebih mengerti. Saya juga jadi ingin jadi pengajar untuk mendidik anak-anak usia dini, boleh Bu? Boleh. Nah Ibu, bukan saya aja yang punya pertanyaan tentunya seputar tema kita pijakan selama bermain. Ini ada juga pemirsa di sana yang ingin menanyakan beberapa hal, ini dia.